Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya ada dua buah power bank nih dari sebuah brand yang sudah memenangkan penghargaan. Tokonya udah tersedia sampai 38.000. Siapa lagi yang nggak kenal dengan Vivan nih? Produk-produknya itu dari audio, terus ada juga di bidang auto, terus ada juga untuk lifestyle. Nah, kalau kali ini kita ada yang power, ada dua power bank. Nah ini yang pertama ada VPB B60 dan yang satu lagi ada VPB W12. Intinya sih ada satu yang gede banget dan satu lagi yang dia lebih portable dan bisa wireless charging. Langsung aja kita lihat produknya kayak gimana. Nah, langsung aja kita unboxing. Untuk yang VPB B60 ini langsung kelihatan kotaknya gede sesuai dengan porsi atau ukuran si power banknya. Dan ini berat ya, bisa dibilang ya kayak angkat batu bata nggak juga sih, tapi tetap kerasa ini berat. Berat mana beban hidup lo? Tetap beban hidup saya sih Pak, lebih berat Pak. Selain itu juga, di dalam boxnya yang pasti udah dapat kabel dari USB-A ke tipe C untuk ngecharge-nya. Nah, kalau yang W12 ini, dia tipe yang lebih portable. Di dalamnya pasti dapat satu power bank-nya. Dan juga untuk kabelnya udah dapat juga kok dari USB-A ke tipe C. Ya memang ya, karena dia lebih portable, ukurannya jadi lebih simple. Dan untuk beratnya itu hanya 188 gram aja. Kalau yang B60 ini, seperti saya bilang tadi, ukurannya dia besar. Kalau outputnya itu ada bisa sampai perangkat 4 sekaligus untuk di charge-nya. Dan untuk supportnya ini, ketika dia lagi berdiri gini, ada di bagian atas. Nah, di depannya ada displaynya gitu. Jadi kalian bisa lihat ada berapa persen baterai yang tersisa. Di 57.000 mAh-nya. Gede ya cuy, gede. Tapi, bisa nggak ya kalau buat yang di rumah sering mati lampu pakai ini? Siapa tahu. Tapi sayangnya sih untuk si B60 ini dia belum bisa untuk nge-charge laptop atau ya dipakai sambil nyala juga laptopnya gitu sih belum direkomendasikan ya kalau dari sini. Nah, memang ya karena dia gede dengan 57.000 mAh-nya otomatis nge-charge-nya juga butuh waktu. Ya kira-kira bisa ditinggal tidur, bahkan tidur siang, tidur bahkan ya nambah napping tidur. Intinya dia butuh 18 jam untuk nge-charge. Nah, kalau kita lihat ke samping nih, ada satu tombol ya. Ini sih untuk menyalakan si displaynya untuk kelihatan berapa baterai yang tersisa di dalam. Dan seperti yang kita lihat juga, di sini ada PD atau Power Delivery dan ada juga Qualcomm Quick Charge 3.0. Nah, kita lihat dulu deh untuk si port-portnya ini. Yang paling kiri sini ada micro, terus ada tipe C dan ada 3 USB-A outputnya. Tapi memang ya, untuk inputnya itu hanya yang micro USB atau tipe C. Nah, tadi kita udah cobain nge-charging si iPad Pro-nya Busum yang 2020. Jadi pertama kapasitasnya itu ada 61%. Dan selama 1 jam dari 3% baterai sisa di iPad-nya itu mencapai kira-kira di 50%. Dan kalau untuk si B60-nya ini dia berkurang sampai 51%. Jadi ya cukup oke. Oke, setelah kita lihat yang gede, sekarang kita lihat yang agak imut-imut nih. Untuk Vivan VPB W12 ini kapasitasnya 10.000 mAh dan dibilangnya udah bisa kok untuk dibawa naik ke pesawat. Dan bisa terlihat ya di bagian atas ini ada lingkaran. Di sini untuk wireless chargingnya. Saya udah tes untuk di HP saya pakai Xperia One Mark II itu. Cuman sayangnya ketika saya masih pakai case HP-nya itu dia nggak bisa. Jadi saya harus buka dulu untuk si case-nya. Tapi kerasa untuk magnetnya udah cukup kuat kok. Cuman memang ya ini kayaknya lebih cocok untuk yang pengguna iPhone. Sayangnya kita di sini nggak ada yang bisa kita cobain sih karena nggak ada pakai iPhone yang wireless charging. Nah, kalau yang W12 ini dia ada satu tombol untuk kita bisa lihat baterai indikator yang ada di dalam W12-nya. Kalau untuk portnya ada 3, ada tipe C, terus ada USB-A dan yang di tengah ini ada Lightning. Tapi memang ya kalau yang Lightning-nya ini dia hanya untuk input. Kalau untuk tipe C-nya dia bisa output tapi bisa juga input. Nah, kalau dengan tipe C itu kira-kira butuh waktu 3,5 jam untuk dia full. Oke, kita juga udah cobain nih dia bisa berapa perangkat. Kita cobain sampai 3 perangkat sekaligus dia udah bisa. Bahkan salah satunya pakai wireless chargingnya. Oh ya, singgung aja untuk si wireless chargingnya ini dia itu dayanya 15 watt. Oh ya, saya belum singgung nih, untuk build quality udah kerasa kokoh untuk kedua produk ini. Dan juga untuk masing-masing produk ini yang pasti udah dapat garansinya. Nah, ditambah juga untuk kedua produk ini sudah ada protection-nya. Yaitu kayak overcharging protection, overcurrent protection, temperature protection, macam-macam. Langsung aja deh kita lihat untuk spek kedua produk ini.
Oke, setelah kita lihat speknya, sekarang langsung aja deh kita cobain kedua produk ini. Nah, kita cobain dulu untuk yang Vivan W12-nya. Udah kelihatan USB digital testernya udah kepasang. Ya ini pertama kali juga sih kita pakai barang ini setelah dibeli berapa lama. Ya mudah-mudahan sih bisa terbukti. Nah, kalau kelihatan di ujung kabelnya ini belum colok kemana-mana ya. Dan ini juga powerbanknya belum nyala. Misalkan kita langsung colokin ke si iPhone 7 nih menggunakan Lightning. Dan kita nyalakan untuk si powerbanknya. Bisa kelihatan di sini dia untuk voltnya itu di 5 volt dan ampernya 1,37. Tapi memang naik turun terus sih. Nah, kalau kita tambahin dengan si USB tipe C-nya nih di sebuah HP Android Sony. Dia akan ke reset gitu, dia bunyi lagi dan voltnya sih masih sama ya di 5 volt. Tapi untuk ampernya dia kira-kira masih sama juga di 1,2 sampai 1,3. Jadi bisa dibilang sih walaupun nambah di dua colokan gini masih stabil kok untuk yang di USB A-nya ini. Nah, kelihatan nih ya. Setelah saya taruh HP Android saya dia langsung ngecharge juga. Tapi memang sih kalau untuk si digital meternya ini langsung mendeteksi untuk si ampernya itu menurun dari 1,2 dan 1,3 itu di 1 ampere atau bahkan 0,9. Sekarang kita cobain deh kalau digital testernya ini yang di tipe C-nya. Kelihatan ya, ampernya langsung naik menjadi 2 ampere dengan voltnya masih di 5. Jadi memang power delivery-nya itu langsung menyala atau aktif. Untuk si B60 ini dia bisa sampai 4 perangkat sekaligus. Ya, kebetulan sini cuma ada 3 HP, kita cobain aja. Bisa kelihatan dia langsung ngecas. Jadi ada sampai 0,94 ampere nih. Kalau kita tambahin satu USB A lagi, ampernya ini bisa naik sampai ke 1,2. 3 HP ini sudah sambil ngecas di satu powerbank yang sama dan ampernya ini dia turun di bawah 1 ampere bahkan hampir 0,5. Kalau voltnya masih di 524. Nah, bisa kelihatan ya untuk ketiga HP ini sedang dicas walaupun yang HP OLED ini dia udah hampir penuh ya. Jadi kalau kelihatan di digital testernya itu untuk ampernya dia memang langsung menurun menjadi 0,8. Nah, bisa kelihatan ya setelah kita pakai ke power delivery memang untuk awal-awal si ampernya ini masih di 1,3 gitu dan untuk voltnya di 5,8. Cuman tadi kita udah tes juga dia tuh lama-lama gitu baru naik ke 2 ampere. Kayaknya sih masih berusaha mendeteksi HP apa nih. Nah, seperti yang terlihat sekarang dia udah ke 2,7 ampere. Jadi memang untuk si power delivery-nya berjalan dengan baik. Seperti yang kelihatan untuk si ampernya tetap di 2 ke atas ya, kadang-kadang turun di 1,9 tapi tetap power delivery-nya bekerja dengan baik. Nah, sekarang nih harga untuk kedua powerbank ini berapa? Untuk yang B60 ini dia di 500 ribuan aja. Kalau untuk yang Vivan dia di 200 ribuan. Jadi untuk keduanya sudah terjangkau. Intinya buat kalian yang tertarik dengan kedua produk ini, kalian bisa cek di toko reseller terdekat di kota kalian. Atau bisa juga di official shopnya Vivan di marketplace. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!